Oke, sekarang kita mempelajari kelas 11 MIA persamaan trigonometri. Ya, nah saya ambil di sini ini bentuk dari persamaan 2x tambah 1 sama dengan 5. Bagaimana caranya membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itulah tujuan dari persamaan. Artinya ini kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri, untuk mempelajari persamaan trigonometri, Anda harus kembali ya mengetahui mengingat kembali yaitu nilai trigonometri, nilai trigono ya untuk sudut istimewa. Ya, istimewa yang begini dia. Saya ambil gini, sinus, kosinus, tangen. Sebenarnya ininya fungsi trigonometri apa ya nanti ya, persamaan trigonometri. Ya, kita hanya perlu mengingat ini kembali. Misalnya sinus 0 yaitu berapa sinus 0? 0 derajat ya. Kemudian ini 1 dan ini 0. Kemudian 30 derajat ya. Kemudian kalau 30 derajat yaitu 1/2, ini setengah akar 3. Kemudian tangen 30 yaitu 1/3 akar 3. Kemudian 45 derajat. Kemudian 60 derajat. Nanti Anda sendiri mengisinya ini ya, silakan diisi masing-masing. Nah, kemudian perlu kita juga mempelajari yang namanya sudut yang berelasi. Ya, sudut-sudut berelasi. Ingat kembali ini. Bagaimana maksudnya sudut yang berelasi? Yang misalnya gini, sinus, kosinus, tangen yang 90 derajat, kemudian 270 derajat, ditambah atau dikurang. Misalnya gini, alfa, ya, ingat kembali ya, ini yang berubah, sinus jadi cos, alfa, cos menjadi sinus, sedangkan tangen menjadi kotangen, alfa, ya. Kemudian kalau sinus, kosinus, dan tangen untuk 180 derajat, 360 derajat, baik itu yang ditambah maupun yang dikurang dengan alfa, ya, itu akan nilainya sama. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangen akan jadi tangen alfa, ya. Tapi di sini untuk sudut yang berelasi ada catatannya, ya. Kuadran menentukan positif ya, nilai si sinus tadi positif atau negatif. Ingat ya, ini pelajaran kelas 10-nya nih. Tidak perlu lagi saya tambah-tambah, tapi ini adalah ya, yang dua ini tadi merupakan bahan kita untuk mempelajari yang namanya persamaan trigonometri ya. Nah, selanjutnya ini sudah mengingatkan kembali, nanti dibuka bukunya, jangan sampai nggak dibuka bukunya nanti untuk mempelajari ini. Sekarang coba kita mulai dulu, apa sebenarnya itu persamaan trigonometri, yang bagaimana bentuknya. Sebenarnya sih gampang aja. Misalnya saya ambil contoh ya, sinus X sama dengan setengah misalnya, di mana X-nya itu antara 0 sampai saya katakanlah 90 derajat. Tentu kalau kita tengok dari di sini, sinus berapalah supaya setengah? Berarti dia 30. Kita di sini ya mencari X ini. X ini di sini yaitu besar sudutnya. Besar sudutnya yang ada di antara ini. Jadi kalian ini waktu di kelas 10 mungkin ditanya,
berapa sinus 30, berapa sinus 45, berapa sinus 120. Mungkin itu pertanyaan. Sekarang agak dibalikkan sedikit. Jadi ini sudah kalian pelajari, hanya saja dengan metode yang berbeda atau pertanyaan yang berbeda. Mungkin kau akan menjawab, oh itu Pak, X-nya itu adalah 30 derajat. Gampang bukan? Nah, kalau dikatakan ini sinus 2X itu sama dengan setengah. Nah, saya buat lagi. Yaitu untuk dikatakan X-nya itu berada di antara 0 sampai 90 derajat juga. Oke. Di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, perhatikan di sini. Berarti kita mau mencari ada sudut di sini. Sinus berapalah supaya setengah? Kita sudah tata ya, yaitu 30 tadi ya. Sinus berapa supaya 30? Maka ya, Anda perlu berarti karena udah tahu tadi 30 di sini kan sinus 30 kan setengah. Tulis aja 2x karena itu 2x sama dengan 30 derajat. Nah, x-nya berapa? Sama-sama bagi 2. Berarti x-nya sama dengan 15 derajat. Udah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri. Jadi Anda disuruh mencari nilai x-nya. Maka Anda perlu mengetahui ini. Jadi jangan terlalu berpikir ke rumusnya dulu ya. Nanti rumusnya kita buat. Semua ada rumus, tapi tidak penting juga rumus itu kau harus tahu. Yang penting kau tahu apa tujuan dari pembelajaran itu, yaitu menentukan nilai sudutnya, nilai x. Ya, banyak jalan menuju Roma katanya, kata orang itu. Contoh yang lain, misalnya tangen ya x, misalnya tangen x sama dengan 1 untuk x-nya berada di antara 0 sampai 180 derajat. Oke, berarti kamu mencari x. Wah, tangen berapa tadi supaya x? Supaya 1. Oke, bagus. Ya, yang kita tahu 45. Nah, ingat tadi makanya saya bilang sudut-sudut yang berelasi ada kuadran gitu ya. Ada kuadran. Berarti berapa kalilah tangen itu bernilai positif? Saya buat lagi. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, ya, kuadran keempat. Nih. Berarti dengan kata lain, di sini ya, di sini tangennya positif. Karena semua, yang ada. Kemudian kata ketiga, tangennya positif. Ada? Nah, nilai tangen, ingat ya, tangen bernilai 1, tangen bernilai 1 ya, apabila ini ya angka-angka terakhirnya nanti 5, misalnya 45, 135, 225, 315, itu pasti 1. Tapi apakah dia negatif 1 atau positif 1, itu perlu kita luruskan lagi. Kenapa? Karena itu ya tergantung kuadrannya tadi. Oke, sekarang langsung saja. Tangen x sama dengan 1. Yang kita ketahui berarti ini antara 0 sampai 180 derajat. Kuadran 1 dengan 2 ya. Berarti hanya di sini saja nanti yang bernilai positif tangen di sini. Berarti bisa kita katakan tangen x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 45 derajat. Saja. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Misalnya 2 kosinus x itu sama dengan 1. Wow, bagaimana nih? Kita mencari 2 kali kosinus berapa supaya 1. Gitu kan? Oh, cari dulu. Sederhanakan dulu nih. Kosinus x itu sama dengan setengah. Oh, lupa saya batasi dulu. X-nya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Saya ambil yang gampang-gampangnya saja. Yang susah nanti kalian mengerjakan. Ya. Kosinus x sama dengan setengah. Berapalah nilai x-nya? Tengok-tengok di sini. Kalau 30 setengah akar 3 berarti di 60-nya. Oke? Berarti x sama dengan 60 derajat. Kalau nggak tahu nanti kau tengok kalkulator. Ya. Masa kelas 10 lewat, kelas 10 lewat semua. Nggak boleh gitu. Nomor, saya coba lagi yang kelima. Misalnya,
sinus kuadrat X ya sama dengan setengah. Untuk X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Bayangkan, antara 0 sampai 360 derajat. Berarti satu lingkaran itu ya. Oke, begini, ini berarti kita harus mencari lagi sinus kuadrat X. Sinusnya yang dipangkatkan 2. Bukan X-nya. Ya, sinusnya, bukan X-nya. Jadi bagaimana? Oke, selesaikan dulu. Cari dulu, sin sama dengan apa sih itu? Oke, sinus X berarti itu adalah akar dari setengah. Atau ini bisa juga dikatakan akar plus minus 1/2 akar 2. Bagaimana bisa? Itulah kalau dibilang dalam bahasa Koreanya rasionalkan. Kalau masih ingat kalian. Ya, rasionalkan. Cari nanti sendiri. Sinus X. Berarti ada 2 nih sinusnya ini. Mau kita cari. Sinus berapalah dia yang pertama? Itu setengah. Akar 2. Yang kedua, sinus berapalah dia? Supaya negatif setengah akar 2. Ingat kembali. Yang akar 2 itu ada angka 5-nya semua nanti. Nah, yang positif di kuadran keberapa rupanya sinus positif? Oh iya, di kuadran 1 dan 2 sinus positif. Semua sindikat sinus positif. Berarti X-nya ini ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 45, ya 135 derajat. Inilah dia. Gampang kan? Gak usah pakai rumus kali. Untuk yang negatif. Yang negatif yang lainnya saja. Yaitu X-nya sama dengan berapa kita buat ini? 225 dan 315 derajat. Ya, ini bukan apa ya? Bukan magic ini ya. Ini diambil dari sini semua. Ya, dari sini semua saya apa ini? Ya. Jadi mengingatkan kau kembali nilai-nilai trigonometri tadi. Jadi jangan bertanya, Pak, kok nggak ada rumusnya? Ya memang nggak selamanya harus pakai rumus, tapi kamu harus bisa memikirkan kok bisa dapat seperti itu, ya nggak selamanya. Oke, nah untuk latihanmu ya latihan ini nggak usah dipoto nanti, nggak usah, cuma latihan saja ya. Coba dulu cari nilai X-nya di sini, ya. Misalnya saya katakan kosinus X sama dengan 1/2 akar 3 untuk X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Yang kedua, 2 sinus 2X sama dengan 1 untuk X-nya juga berada di antara 0 sampai saya ambil 180 derajat aja. Ya, cari nilai X-nya. Ingat, ini sudutnya ini mau dicari. Ya. Yang ketiga, tangen. Ya. Kuadrat X sama dengan 3 untuk X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Itu saja. Thank you.